salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, yakni Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno itu berdiri sekitar abad ke-8 Masehi dan terletak di Jawa Tengah. Terbagi menjadi dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya yang beragama Hindu berpusat di Jawa Tengah bagian utara, dan dinasti Sailendra berpusat di Jawa Tengah bagian selatan dan beragama Buddha. Selanjutnya pada abad ke-9 Kerajaan Mataram kuno pindah ke Jawa Timur, dipindah oleh Empu Sindok. Kemudian berdirilah dinasti baru namanya dinasti Isyana dengan kerajaannya yang terkenal Medang Kamulan. Ini merupakan sekilas mengenai Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu-Buddha. Adapun sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno antara lain yang pertama adalah Prasasti Canggal, menceritakan tentang asal-usul Raja Sanjaya serta pendirian sebuah lingga di Kunjarakunya dan penggambaran tentang Pulau Jawa yang sangat subur dan kaya. Kemudian yang kedua ada Prasasti Mantiase, nama lainnya adalah Prasasti Kedu, dibuat pada masa Raja Balitung, menceritakan mengenai raja-raja pada masa dinasti Sanjaya. Ada kitab Carita Parayangan, ini merupakan asal-usul Raja Sana yang berasal dari Galuh Ciamis. Kemudian ada Prasasti Kalasan, menceritakan tentang Raja Panangkaran yang bergelar Sailendra Simaharaja Dia Pancapan Rakai Panangkaran. Ini merupakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara. Dewi Tara ini merupakan ibu dari Buddha, dan pembangunan kuil untuk Sangha. Selanjutnya ada Prasasti Kalurak, didirikan sebuah bangunan suci untuk Arca Majusri atas perintah dari Raja Indra yang memiliki gelar Sanggrama Danajaya. Dan yang terakhir adalah Prasasti Ratu Boko tentang pendirian lingga, yaitu lingga Retivasa, lingga Triambaka, dan lingga Hara. Ini merupakan beberapa prasasti dari Kerajaan Mataram kuno. Adapun kehidupan politiknya, Mataram awalnya diperintah oleh Sana, kemudian digantikan oleh Sanjaya. Mencapai puncaknya pada masa Dyah Balitung. Pada masa pemerintahan Raja Balitung dikenal 3 jabatan penting, yakni Rakaian I Hinu, ada Rakaian I Halu, dan Rakaian I Sirikan. Selanjutnya adalah raja dari dinasti Sanjaya berdasarkan Prasasti Mantiase atau Prasasti Kedu, Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, sampai yang terakhir adalah Dyah Balitung karena Prasasti Mantiase ini dibuat pada masa Rakai Dyah Balitung. Raja selanjutnya adalah Raja Daksa, Tulodong, Wawa, dan yang terakhir adalah Empu Sindok. Sedangkan raja dari dinasti Sailendra yang menganut agama Buddha antara lain Raja Banu, Raja Wisnu, kemudian ada Raja Indra, ada Raja Samaratungga, dan Ratu Pramudiawardhani. Nah, terjadilah perkawinan politik antara Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Pramudiawardhani dari dinasti Sailendra. Hal ini menimbulkan kekecewaan dari salah satu putra Samaratungga, yakni Balaputra Dewa. Akhirnya berperang dengan Rakai Pikatan namun kalah, kemudian melarikan diri ke Sriwijaya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram kuno mengandalkan sektor pertanian atau agraris. Berdasarkan Prasasti Purworejo, disebutkan bahwa Raja Balitung memerintahkan pendirian pusat-pusat perdagangan. Sedangkan berdasarkan Prasasti Wonogiri menceritakan tentang dibebaskannya desa-desa di daerah pinggiran Sungai Bengawan Solo untuk menjamin lancarnya lalu lintas sungai. Jadi Kerajaan Mataram kuno ini berfokus pada sektor pertanian dan perdagangan. Adapun candi peninggalan Mataram kuno itu terbagi dua dari dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu, antara lain Candi Prambanan, Kompleks Candi Dieng, Kompleks Candi Gedong Songo, kemudian Candi Ratu Boko, ada Candi Sambisari, ada Candi Barong. Selanjutnya peninggalan dari dinasti Sailendra, ada Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Sari, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Borobudur, dan Candi Lumbung. Ini merupakan peninggalan dari Mataram kuno. Ini merupakan Candi Prambanan, ini merupakan Candi Dieng, Kompleks Candi Dieng, ini Kompleks Candi Gedong Songo, yang ini bercorak Hindu, sedangkan
Ini merupakan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon yang bercorak Buddha. Oleh Empu Sindok, pusat pemerintahan Mataram kuno dipindah ke Jawa Timur. Empu Sindok kemudian mendirikan dinasti Isyana dan terkenal dengan nama Kerajaan Medang Kamolan. Adapun sebab perpindahan Mataram kuno ke Jawa Timur, yang pertama adalah letusan Gunung Merapi, kedua krisis politik yang terjadi tahun 1927-1929 dikarenakan pertimbangan ekonomi, yang mana Jawa Timur lahannya subur, kemudian terdapat berbagai pelabuhan, dan yang terakhir adalah menghindari serangan dari kerajaan Sriwijaya.